Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran untuk materi ekonomi. Pada video pembelajaran kita kali ini kita akan melanjutkan seri pembahasan soal untuk materi ekonomi kelas 12. Kali ini materi pembahasan soal yang akan kita bahas adalah untuk materi akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, adapun soalnya kita coba yang soal pilihan ganda, biasanya sering muncul sering digunakan sebagai soal ulangan harian atau UTS atau UAS atau penilaian akhir semester biasanya. Ya, kita mulai saja soal nomor 1. Ini contohnya, contoh soal nomor 1. Kita lihat ada soal akuntansi sering disebut sebagai bahasa dunia usaha atau sering disebutnya business language. Jadi antar pelaku usaha, pelaku di dunia usaha biasanya bisa berkomunikasi lewat akuntansi. Nah, akuntansi di sini itu menunjukkan produk akuntansinya, yaitu laporan keuangan. Jadi laporan keuangan sebagai produk dari akuntansi itu bisa digunakan sebagai media komunikasi antar pelaku dunia usaha. Jadi para pelaku di dunia usaha yang akan berinteraksi, yang akan bekerja sama biasanya bisa melihat kondisi keuangan perusahaan lewat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu dihasilkan oleh akuntansi ini. Nah, kita lihat yang A menyangkut masalah uang. Tentu saja betul menyangkut masalah uang. Tapi kita lihat lagi, selalu dipakai oleh pengusaha. Kita lihat lagi, ini rasanya belum tepat nih, tidak ada kaitannya dengan bahasa dunia usaha. Yang saya lihat istilah dunia masuk dalam bisnis, ini belum jelas nih. Yang D kita lihat sebagai alat informasi bagi kegiatan usaha. Ya betul, ini yang paling tepat. Jadi bisa dijadikan sebagai alat informasi, jadi sumber informasi bagi kegiatan usaha. Kegiatan usahanya di sini ya para pelaku di dunia usaha. Jadi sebagai bahasa atau business language-nya. Yang E dapat digunakan pada seluruh jenis perusahaan. Ya, tentu saja untuk seluruh jenis perusahaan. Nah, yang paling tepat di sini yang ada kaitannya dengan akuntansi sebagai bahasa dunia usaha atau business language, itu yang paling tepat adalah yang D. Itu sebagai alat informasi bagi kegiatan usaha. Ya, selanjutnya soal nomor 2 yang termasuk pihak ekstern. Nah, para pemakai akuntansi itu dibagi dua, ada pihak ekstern dan ada pihak intern. Secara mudahnya itu ekstern itu di luar perusahaan, kalau intern itu di dalam perusahaan. Nah, yang di dalam perusahaan ini tentu saja yang punya peran dalam pengambilan keputusan. Tapi nanti kita akan bahas yang internnya. Kita akan coba bahas yang ekstern di sini, yang berkaitan dengan soal. Nah, kalau yang ekstern berarti yang di luar perusahaan, yang memerlukan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan, berarti di luar perusahaan. Nah, yang A kepala bagian anggaran, ini intern perusahaan nih. Yang B kepala bagian pembelanjaan, ini intern perusahaan. Nah, yang C kreditor itu pihak yang memberi pinjaman, kreditor. Jadi ini adalah pihak luar perusahaan. Nah, kreditor punya kepentingan kalau dia akan meminjamkan uang ke perusahaan, dia butuh informasi perusahaan tersebut mampu nggak mengembalikan dana pinjaman yang dia berikan ke perusahaan. Nah, kreditor itu butuh kepastian. Jadi dia sebagai pihak ekstern pemakai laporan keuangan sebagai produk dari akuntansi. Nah, yang D dan E ini intern semua, kepala bagian pemasaran, manajer, itu intern semuanya. Jadi yang nomor 2 jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya ini masih para pemakai informasi akuntansi. Berikut ini yang merupakan pemakai informasi pihak intern. Nah, ini kreditor tadi sudah jelas di soal sebelumnya, kreditor adalah ekstern di luar perusahaan.
Yang kedua, yang B nih, pemegang saham. Nah, pemegang saham itu juga termasuk ekstern pihak luar. Dia yang menanamkan modal di perusahaan. Jadi, para pemegang saham ini yang menanamkan modal di perusahaan, dia butuh informasi. Apakah saya akan melanjutkan menanam modal atau tidak? Gitu. Kalau laporan keuangannya bagus, menguntungkan, profitable, maka dia akan tanamkan sahamnya terus, atau mungkin akan ditambah, dia akan menanamkan modal yang lebih banyak lagi, karena dilihat dari laporan keuangannya atau dari kondisi keuangannya menguntungkan. Jadi ini pihak luar pemegang saham itu, jadi penanam modal gitu. Jadi kriteria ekstern intern itu, kalau ekstern itu yang pihak yang di luar perusahaan, tapi kalau intern itu yang menjalankan perusahaannya. Kalau intern itu yang menjalankan perusahaan. Nah, yang C nih manajer. Manajer itu intern. Dia yang mengelola, menjalankan perusahaan, yang mengambil keputusan segala macam. Nah, yang D karyawan. Karyawan itu secara pribadi statusnya ada di dalam perusahaan, tapi sebenarnya dia berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan, nih, kondisi keuangan perusahaan. Karyawan itu posisinya ada di pihak ekstern. Ini ekstern ini. Kenapa pihak ekstern? Kalau posisinya sebagai karyawan, dia akan melihat kondisi keuangan perusahaan. Kalau seandainya menguntungkan, dia akan bertahan. Kelangsungan hidupnya akan relatif terjamin kalau kondisi keuangan perusahaannya bagus. Tapi kalau kondisi keuangannya merugi terus, maka karyawan bisa mengambil keputusan, lebih baik resign, lebih baik keluar dari perusahaan dan bekerja di perusahaan yang lain. Nah, inilah posisi karyawan itu, posisinya ada di dalam perusahaan tapi punya kepentingan atas laporan keuangan perusahaan itu adanya di pihak ekstern. Jadi ini bukan intern nih karyawan. Nah, sebenarnya manajer pun pada posisi karyawan, dia sebagai karyawan dia pun di intern. Tapi kalau manajer itu posisinya menjalankan perusahaan. Jadi ini adanya di pihak intern. Pemerintah. Nah, pemerintah punya kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Setiap badan usaha, setiap perusahaan harus menghitung pajak yang harus disetorkan ke pemerintah. Jadi nanti pemerintah akan menagih pajak. Jadi pemerintah itu pihak luar, pihak ekstern perusahaan. Jadi yang tepat adalah kreditor pihak luar, pemegang saham pihak luar, karyawan, pemerintah pihak luar ekstern. Jadi bukan posisinya ada di dalam perusahaan nih. Ini yang biasanya membingungkan ini nih, karyawan. Jadi kalau karyawan itu posisinya ada di dalam, tapi ketika melihat informasi akuntansi, laporan keuangan, dia punya kepentingan untuk sebagai pihak luar, pihak ekstern. Jadi dia bisa mengambil keputusan apakah bertahan terus di perusahaan tersebut atau keluar. Jadi yang intern itu orang yang mengelola perusahaan. Jadi kata kuncinya intern itu yang mengelola, punya kapasitas mengelola, mengambil keputusan, menjalankan perusahaan. Jadi yang intern itu adalah manajer. Selanjutnya yang keempat nih, ini berkaitan dengan bidang-bidang akuntansi. Nah, akuntansi dalam pembahasannya itu dibagi ke dalam beberapa bidang. Nah, di sini kita langsung saja ke soal akuntansi yang mempunyai tugas untuk menekankan pada masalah penetapan serta pengendalian harga pokok produksi. Nah, kalau sudah masuk ke harga pokok produksi, itu ada perhitungan biaya. Berapa biaya produksinya? Nanti kepentingannya untuk apa? Untuk menentukan berapa harga jual yang ekonomis, berapa keuntungannya nanti yang dikehendaki oleh perusahaan. Perhitungan harga pokok produksi ini termasuk bidang akuntansi. Nah, biaya di sini yang E. Ya, kita ulas lagi sedikit bidang-bidang akuntansi. Kalau anggaran itu akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan. Nah, kalau bidang akuntansi keuangan ini berkaitan dengan proses pencatatannya. Dari proses pencatatan sampai menerbitkan laporan keuangan. Nah, ini akuntansi keuangan. Nanti ini yang akan kita bahas di siklus akuntansi perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nanti di tingkat SMA akan kita bahas.
Ada akuntansi manajemen. Nah, kalau akuntansi manajemen berkaitan dengan bidang akuntansi dalam mengumpulkan berbagai informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang, memanage seperti itu. Nah, kalau akuntansi auditing itu dalam pemeriksaan keuangan, memeriksa apakah pencatatan keuangannya sudah betul atau tidak, atau wajar atau tidak, itu auditing. Mengaudit, memeriksa keuangan perusahaan. Nah, auditing ini bisa dilakukan oleh pihak intern, oleh ada satu bidang auditing, bisa juga menggunakan pihak luar. Jadi pihak luar memeriksa keuangan perusahaan seperti itu. Jadi kaitan dengan soal, kalau yang berkaitan dengan penetapan harga produksi, ini berkaitan dengan biaya, berkaitan nanti dengan penetapan harga jual, berkaitan dengan penetapan laba yang diinginkan, itu masuknya ke bidang akuntansi biaya. Nanti akan ada pembahasan tersendiri kalau akuntansi biaya itu. Nah, jadi jawabannya yang E. Selanjutnya yang kelima, akuntansi yang mencakup berbagai segi untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan, ini perusahaan, kita kenalnya dengan nama perusahaan, dan berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan. Nah, penyusunan laporan keuangan, ini kata kuncinya, ini penyusunan laporan keuangan. Ini masuknya ke bidang akuntansi yang mana? Ini akuntansi biaya tadi sudah dijelaskan, manajemen sudah dijelaskan tadi. Akuntansi pemerintahan itu bidang akuntansi yang mencatat bagaimana kegiatan keuangan di pemerintahan. Nah, kalau ada akuntansi pemerintahan. Tadi akuntansi audit. Nah, ini akuntansi pemeriksaan. Nah, kalau sampai ke penyusunan laporan keuangan, masuknya ke akuntansi keuangan, bidang akuntansi keuangan. Jadi jawaban yang nomor 5 ini yang D, akuntansi keuangan. Dari mulai proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai ke penyusunan laporan keuangan, itu masuknya ke bidang akuntansi keuangan. Ini. Ya, yang terakhir sekarang pembahasan soal yang ke-6. Kreditor. Perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk, ini juga tadi sudah kita bahas sebenarnya. Kreditor itu adalah pihak luar yang memberikan pinjaman ke kita, yang memberikan pinjaman ke perusahaan. Jadi pihak luar yang memberikan pinjaman ke perusahaan. Dia punya kepentingan. Karena dia memberikan pinjaman, maka dia harus memastikan bahwa uang yang dipinjamkannya itu bisa dikembalikan. Dia akan menilai informasi akuntansinya, laporan keuangannya, kondisi keuangan perusahaannya. Kalau saya kasih pinjam, katakanlah 1 miliar, apakah perusahaan bisa mengembalikan? Tidak. Seperti itu. Punya kemampuan untuk mengembalikan atau tidak? Itu kepentingan kreditor pihak luar itu, yang memberikan pinjaman itu seperti itu. Nah, kita lihat yang A, mengetahui jumlah pegawai, tidak. Mengetahui naik turunnya pembayaran dividen, ini berkaitan dengan saham, ini penanam modal. Yang C, mengetahui kemajuan yang dicapai oleh manajer, tidak juga. Yang D, mengetahui kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman. Nah, ini yang tepatnya. Yang E, mengetahui kejujuran dari para pemilik. Ini yang D. Ya, jadi jawaban untuk soal ini adalah yang D, mengetahui kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman dari kreditor itu. Ya, demikian contoh pembahasan soal untuk materi akuntansi sebagai sistem informasi. Tentu saja soal-soal bisa meluas ke berbagai hal tentang akuntansi sebagai sistem informasi, namun dicontohkan soal yang muncul yang seperti itu, hanya bisa menjelaskan 6 soal. Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.